Oke, jadi gini, kita semua pernah kan ngabisin waktu berjam-jam ngoding aplikasi web keren di laptop sendiri, pas udah jadi malah bingung gimana caranya biar ini bisa dilihat orang lain. Nah, tahap akhir ini nih, optimasi, build, dan deployment, kadang emang kelihatan ribet. Tapi tenang, di sini kita bakal bedah bareng-bareng, langkah demi langkah. Ini dia pertanyaan intinya buat setiap developer. Yuk kita mulai perjalanannya, mengubah kode di komputer kita jadi sebuah aplikasi yang beneran efisien, cepat, dan siap dipakai sama semua orang di seluruh dunia. Aha, ini benar banget kan? Kita semua pasti pernah ngalamin. Rintangan pertama yang harus kita taklukin itu ya performa. Soalnya di zaman sekarang, sabar itu barang langka. Kalau aplikasi kita lemot buat di-load, ya udah, pasti ditinggalin. Jadi gimana caranya? Biar aplikasi kita ini bisa ngebut. Nah, solusi cerdas yang pertama itu namanya code splitting. Ini bukan soal hapus-hapus kode ya, tapi soal ngaturnya biar lebih pinter. Coba bayangin deh kita ke restoran. Kan kita pesan makanan yang kita mau makan saat itu juga. Nggak mungkin kita pesan satu menu full dari A sampai Z kan? Nah, code splitting itu persis kayak gitu. Browser pengguna cuma akan download kode yang bener-bener lagi dibutuhin aja. Hasilnya, proses loading awal jadi jauh lebih cepat. Dan manfaatnya tuh kerasa banget loh, ukuran aplikasi awal yang lebih kecil itu artinya halaman bisa muncul lebih cepat jadi pengguna bisa langsung interaksi. Fitur-fitur lainnya itu bakal di-load belakangan pas dibutuhin aja. Teknik ini sering disebut juga lazy loading. Ini benar-benar ningkatin pengalaman pengguna dan bikin aplikasi kita terasa responsif banget. Oke, ngoptimalkan kode itu penting, tapi gimana kita tahu bagian mana yang bikin lemot? Nggak bisa cuma nebak-nebak kan? Nah, disinilah gunanya performance profiling buat nyari tahu sumber masalahnya dengan akurat. Nah, lihat deh datanya. Ini yang menarik. Kita bisa lihat tools apa aja yang beneran dipakai sama para developer pro. Ternyata Google Lighthouse sama Chrome DevTools itu juaranya. Dan yang paling keren, dua-duanya ini udah ada loh. Langsung di dalam browser Chrome yang kita pakai sehari-hari. Tinggal buka, dan kita bisa dapat laporan lengkap soal performa aplikasi kita, plus dikasih tahu mana aja yang perlu dibenerin. Lanjut, kita ngomongin soal pengemasan. Kode yang kita tulis pas lagi development itu biasanya masih mentah, belum efisien buat produksi. Kode ini perlu diproses, diubah jadi bentuk yang sekecil dan secepat mungkin buat pengguna akhir nanti. Proses ini namanya production build. Gampangnya gini, kita ambil semua file kita, JavaScript, CSS, HTML, terus kita kompilasi, buang semua yang nggak perlu kayak spasi dan komentar. Proses ini namanya minification, terus kita gabungin jadi beberapa file aja yang super optimal. Mirip kayak masukin baju ke koper vakum sebelum pergi liburan, jadi jauh lebih ringkas dan efisien. Oke, aplikasi kita udah rapi, udah dikemas, dan siap berangkat. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngirim ini ke server? Tentu kita butuh cara yang cepat dan bisa diandalin buat mindahin semua file ini ke rumah barunya. Salah satu tools terbaik buat ini adalah rsync. Ini adalah command line tool yang sakti banget. Kuncinya itu ada di algoritma delta transfer. Maksudnya apa tuh? Gampangnya gini, pas kita upload pertama kali, semua file dikirim. Tapi buat update selanjutnya, rsync cuma ngirim bagian file yang berubah doang, bukan seluruh filenya lagi. Kenapa ini penting banget? Karena ini super cepat dan hemat kuota, hemat bandwidth. Bayangin kita cuma benerin satu baris kode. Daripada ngupload ulang seluruh aplikasi yang ukurannya mungkin bermega-mega, kita cuma perlu ngirim beberapa byte perubahan aja. Ini bukan cuma efisien, tapi juga aman dan gampang dibuat otomatis. Oke, aplikasi kita udah live, hore! Tapi tunggu dulu. Ada satu jebakan klasik nih buat aplikasi yang kita sebut Single Page Application atau SPA. Karena routingnya diatur sama JavaScript di sisi klien, pas ada orang coba buka langsung, misalnya ke aplikasi anda.com/tentang, servernya jadi bingung. Dia nyari file tentang .html, tapi ya nggak ada. Hasilnya, muncullah si error 404 yang bikin panik itu. Solusinya itu namanya SPA fallback. Intinya, kita harus atur servernya biar kalau dia nggak nemu file yang diminta, jangan langsung nunjukin error 404. Sebaliknya, kita suruh server buat selalu kirim aja file index.html utama kita. Nah, dari situ, aplikasi JavaScript kita bakal ambil alih dan nanganin routingnya buat nampilin halaman yang benar. Dan ini dia cara ngelakuinnya di dua server web paling populer. Kalau pakai Apache, kita bisa manfaatin file .htaccess dengan aturan mode_write. Sementara kalau pakai Nginx, cukup pakai direktif try files yang simple ini. Tujuannya sama, mastiin aplikasi SPA kita jalan lancar, nggak peduli pengguna akses dari URL manapun.
Dan selesai. Kita udah ngelewatin perjalanan dari kode mentah di localhost, kita optimalin biar ngebut, kita kemas jadi aset yang efisien, kita sebarin ke server, dan kita benerin masalah routingnya. Aplikasi kamu sekarang udah live dan bisa diakses sama semua orang. Tapi pekerjaan seorang developer itu nggak pernah benar-benar selesai. Ngerjain semua ini manual setiap kali ada perubahan kecil aja, kan capek dan gampang salah. Jadi, apa langkah selanjutnya? Gimana caranya kita bikin semua ini jadi otomatis? Jawabannya CI/CD, itu singkatan dari Continuous Integration and Continuous Delivery. Ini pada dasarnya adalah cara buat mengotomatiskan semua proses ini. Bayangin aja setiap kali kamu komit kode baru, otomatis ada serangkaian tes yang jalan, terus proses build dimulai, dan kalau semua aman, aplikasi kamu langsung live secara otomatis. Nggak ada lagi tuh klik-klik manual, ini adalah level selanjutnya. Kunci buat jadi developer yang lebih efisien dan produktif. Nah ini topik yang seru banget buat kamu gali lebih dalam lagi nanti.